Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Febriandani dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 13. Di sini saya akan menyampaikan materi perbandingan trigonometri. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut di dalam segitiga. Di dalam trigonometri, kita akan menemukan istilah yang baru pertama kali didengar. Yang pertama ada kosinus ditulis cos, tangen ditulis tan, sinus ditulis sin, kosekan ditulis se, sekan ditulis sek, kotangen ditulis kot. Di materi trigonometri ini, kita akan diminta mencari nilai sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui sin alfa, cos alfa, dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai sin alfa dan kawan-kawannya? Oke, kali ini caranya adalah di sini saya memiliki segitiga ABC dengan siku-siku di sudut B. Dan dengan sin alfa di sudut C. Untuk mencari sin alfa, rumusnya yaitu depan per miring, atau bisa disimpulkan sin demi. Untuk mengetahui sisi depan atau miringnya, kita bisa melihat dari sudut alfa di sudut C, itu depan sudut C itu adalah sisi A dan B, dan pada garis miring itu pada sisi AC. Jadi, sin alfa bisa disimpulkan menjadi sin demi depan per miring sama dengan sisi AB per sisi AC. Untuk mencari cos alfa, bisa disimpulkan cos sami, samping per miring, yaitu sisi BC per AC. Untuk mencari tan alfa, bisa disimpulkan tan desa, depan per samping, yaitu sisi AB per sisi BC. Untuk mencari kosek alfa, karena kosek kebalikan dari sin, maka 1 per sin alfa. Sek alfa kebalikan dari cos, yaitu 1 per cos alfa. Untuk mencari kot alfa, yaitu kebalikan dari tan, 1 per tan alfa. Untuk mencari tan, yaitu sin alfa per cos alfa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi sudut berelasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kuadran? Secara definisi, kuadran merupakan seperempat bagian lingkaran. Jadi, satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kuadran dibagi menjadi 4, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, di mana sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran yang kedua, sudutnya mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran yang ketiga, sudutnya dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran yang keempat, dari 270 derajat sampai 360 derajat. Pada kuadran 1, di mana sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dengan demikian, relasi antara sudut alfa dengan sudut 90 derajat min A atau pi kuadrat min A adalah sebagai berikut. Yang pertama, sin 90 derajat min alfa menjadi cos alfa. Yang kedua, cos 90 derajat min alfa menjadi sin alfa. Tan 90 derajat min alfa menjadi kot alfa. Perbandingan trigonometri pada kuadran kedua.
Sudut alfa berelasi dengan sudut 180 derajat min alfa. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat min alfa adalah sebagai berikut. Yang pertama, sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Yang kedua, cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Kosekan 180 derajat min alfa sama dengan kosekan alfa. Sek 180 derajat min alfa sama dengan min sek alfa. Kotangen 180 derajat min alfa sama dengan min kot alfa. Oh ya, untuk nomor 2, 3, 5, dan 6, mengapa itu menjadi min? Karena pada kuadran kedua itu berada pada garis bilangan negatif. Min X pada gambar di samping. Pada gambar di samping ini menunjukkan garis bilangan yang bertempatan di min. Sebagai contohnya, ini menggunakan min X. Selanjutnya, sudut alfa berelasi dengan 90 derajat plus alfa. Berdasarkan gambar di atas, relasi antara sudut alfa dengan 90 derajat plus alfa adalah sebagai berikut. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 derajat sama dengan alfa. Cos 90 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Tan 90 derajat plus alfa sama dengan min cot alfa. Kosekan 90 derajat plus alfa sama dengan sek alfa. Sek 90 derajat plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Cot 90 derajat plus alfa sama dengan min tan. Mengapa nomor 2 dan nomor 3, nomor 5 dan 6 itu menjadi min? Karena pada kuadran kedua itu berada pada garis bilangan negatif. Jadi tinggal mengikuti saja, hasilnya menjadi negatif. Selanjutnya, perbandingan trigonometri di kuadran ketiga. Relasi antara sudut alfa dengan sudut 180 derajat plus alfa adalah sebagai berikut. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan min sin alfa. Cos 180 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Kosekan 180 derajat plus alfa sama dengan min kosekan alfa. Sek 180 derajat plus alfa sama dengan min sek alfa. Dan cot 180 derajat plus alfa sama dengan cot alfa. Nomor 1, 2, 4, dan 5 mengapa menjadi min? Karena pada kuadran ketiga itu terletak antara garis bilangan negatif. Min X itu negatif, pada garis bilangan X itu negatif, dan pada garis bilangan Y itu juga negatif. Jadi rumusnya bisa dilihat saja di sini. Min Y per jari-jarinya ini, jari-jari itu positif. Jadi min dibagi positif, hasilnya min. Begitu juga dengan nomor 2, 4, dan 5. Sudut alfa berelasi dengan sudut 270 derajat min alfa.
Sudut alfa berelasi dengan sudut 270 derajat min alfa. Berdasarkan gambar di samping, relasi antara sudut alfa dengan 270 derajat min alfa adalah sebagai berikut. Sin 270 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Tan 270 derajat min alfa sama dengan cot alfa. Dan kosekan 270 derajat min alfa sama dengan min sek alfa. Sek 270 derajat min alfa sama dengan min kosekan alfa. Cot 270 derajat min alfa sama dengan tan alfa. Perbandingan trigonometri di kuadran keempat. Sudut A berelasi dengan 360 derajat min alfa atau 2pi min alfa. Dengan demikian, relasi antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat alfa sebagai berikut. Sin 360 derajat min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Tan 360 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Dan sin atau sin 2pi min alfa sama dengan min sin alfa. Cos 2pi min alfa sama dengan cos alfa. Tan 2pi min alfa sama dengan min tan alfa. Sudut A berelasi dengan sudut 270 derajat min alfa. Berdasarkan gambar di samping, relasi antara sudut alfa dengan sudut 270 derajat plus alfa sebagai berikut. Sin 270 derajat plus alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat min alfa plus alfa sama dengan sin alfa. Tan 270 derajat plus alfa sama dengan min cot alfa. Kosekan 270 derajat plus alfa sama dengan min sek alfa. Sek 270 derajat plus alfa sama dengan kosekan alfa. Dan cot 270 derajat plus alfa sama dengan min tan alfa. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Novita dari kelas 10 IPA 3 nomor absen 6. Saya di sini akan menjelaskan materi mata wajib trigonometri, yaitu sudut istimewa dan identitas trigonometri. Untuk sudut istimewa, ukuran derajat yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sedangkan untuk ukuran radian yaitu 0 radian, pi per 6, pi per 4, pi per 3, dan pi per 2. Perhatikan tabel di bawah berikut. Sudut. Untuk sin 0 derajat yaitu 0, sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, untuk sin 60 derajat yaitu setengah akar 3, dan sin 90 derajat yaitu 1. Sedangkan cos A yaitu kebalikan dari sin A. Cos 0 derajat yaitu 1, cos 30 derajat yaitu setengah akar 3, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2, dan cos 60 derajat yaitu setengah, dan cos 90 derajat yaitu 0. Yang kedua adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang dapat memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar untuk setiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsinya. Kebenaran suatu relasi atau kalimat terbuka itu
merupakan identitas yang perlu dibuktikan kebenarannya. Identitas trigonometri ada 3, yaitu identitas kebalikan, identitas rasio, dan identitas Pythagoras. Yang pertama, identitas kebalikan yaitu kosekan X sama dengan 1 per sin X, sekan X sama dengan 1 per cos X, cot X sama dengan 1 per tan X. Yang kedua adalah identitas rasio, tan X sama dengan sin X per cos X, cot X sama dengan cos X per sin X. Untuk identitas Pythagoras, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X, 1 per cot kuadrat X sama dengan cosec kuadrat X. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Ahmad Ghazali dari kelas 10 IPA 3 absen 7. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Mapel Matematika Wajib kelas 10 SMA tahun 2022. Kita bahas dari bagian yang pertama, yaitu tentang aturan sinus. Aturan sinus digunakan jika diketahui satu sisi dua sudut atau satu sudut dua sisi. Misalnya diketahui suatu segitiga ABC seperti ini dengan sudut-sudutnya, sudut A, sudut B, sudut C, kemudian sisi yang berada di depan sudut A kita sebut saja sisi A, dan sisi yang berada di depan sudut B kita sebut saja sisi B, dan sisi yang berada di depan sudut C kita sebut saja sisi C. Nah, pada segitiga ABC ini akan berlaku perbandingan jika kita bagi suatu sisi, misalnya sisi A kita bagi dengan sudut yang berada di depannya yaitu sin A. Jadi A per sin A sama dengan sisi B jika dibagi dengan sudut B menjadi B per sin B sama dengan C per sin C jika sisi C dibagi dengan sudut C sin C. Nah, perbandingan ini yang disebut dengan aturan sinus karena menggunakan sin, dan aturan sinus ini bisa digunakan untuk mencari suatu sisi atau suatu sudut jika diketahui suatu sisi dan sudut yang berada atau saling berhadapan. Nah, ini dia rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus digunakan jika dua sisi yang mengapit dan sudut yang diapit diketahui. Misalnya diketahui segitiga ABC seperti tadi, dengan sisi A berada di depan sudut A, dan sisi B berada di depan sudut B, dan sisi C berada di depan sudut C. Misalnya diketahui dua buah sisi, misalnya diketahui sisi B dan C, dan sudut yang mengapit kedua sisi tersebut yaitu sudut A. Misalnya diketahui sisi B dan C dan sudut A. Nah, kita bisa mencari panjang sisi yang lain. Kita bisa mencari panjang sisi A dengan cara menggunakan aturan kosinus seperti ini. A pangkat 2 sama dengan sisi yang diketahui B pangkat 2 tambah C pangkat 2 min 2BC kali cos A. Jika yang dicari adalah sisi B, bisa menggunakan rumus B pangkat 2 sama dengan sisi yang diketahui A pangkat 2 tambah C pangkat 2 min 2AC kali cos B. Jika yang dicari adalah sisi C, bisa menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 min 2AC kali cos C.
Dan inilah yang disebut dengan aturan kosinus. Dan sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan luas segitiga dengan menggunakan trigonometri. Jadi jika selama ini kita tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, itu bukan satu-satunya rumus untuk mencari luas segitiga. Kita juga bisa menggunakan trigonometri untuk mencari luas segitiga. Misalnya segitiga ABC, ini diketahui segitiga ABC. Untuk mencari luasnya, yang pertama, yang nomor 1, apabila diketahui panjang alas dan tinggi, bisa menggunakan rumus ini, L sama dengan 1/2 kali A kali T. Dan nomor 2, apabila diketahui besar satu sudut dan panjang dua sisi yang mengapit, bisa menggunakan rumus yang pertama ini, L sama dengan 1/2 kali A kali B kali sin C. Dan rumus yang kedua yaitu L sama dengan 1/2 kali B kali C kali sin A. Dan ini rumus yang ketiga yaitu L sama dengan 1/2 kali A kali C kali sin B. Nah, yang nomor 3, apabila diketahui panjang satu sisi dan besar dua sudut, bisa menggunakan rumus seperti ini. Yang pertama, L sama dengan A pangkat 2 kali sin B kali sin C per 2 sin A, atau dibagi 2 sin A. Dan rumus yang kedua yaitu L sama dengan C pangkat 2 kali sin A kali sin B per 2 sin C, atau dibagi 2 sin C. Dan rumus yang ketiga, L sama dengan B pangkat 2 kali sin A kali sin C per 2 sin B, atau dibagi 2 sin B. Yang nomor 4, apabila diketahui panjang ketiga sisinya, bisa menggunakan rumus seperti berikut. L sama dengan akar S dalam kurung S min A kali dalam kurung S min B kali dalam kurung S min C, di mana S sama dengan A tambah B tambah C per 2, atau S sama dengan 1/2 kali A tambah B tambah C, yang juga sama dengan setengah keliling dari segitiga. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Zayan Auliana Biko, absen 35, kelas 10 MIPA 3, akan menjelaskan 5 soal saja, contoh soal trigonometri yang bisa saya berikan. Silahkan menyimak. Soal nomor 1 nih. 1. Cos 150 derajat senilai dengan apa sih? A. Min setengah kar 3, B. 1, C. setengah kar 2, D. Min setengah, atau E. 0. Bagaimana ya cara menjelaskan di sini? Saya sudah mencantumkan jawabannya, yaitu cos 150 derajat sama dengan, kalian bisa nih memakai 90 atau 180. Jadi yang saya jika paling gampang itu 180 saja ya. Berarti kita pakai 180 derajat dikurangi 150 derajat. Jadi min cos 30 derajat sama dengan min setengah kar 3. Min cos 120 derajat, cos 30 derajat itu berapa sih? Setengah kar 3. Jadi di trigonometri terdapat cos tan itu, tolong dihafalkan ya. Terus kembali di soal nomor 2. Dari 3 ABC diketahui sudut A sama dengan 120 derajat, sudut B
30 derajat dan AC sama dengan 5 cm. Maka panjang sisi BC berapa ya? Kita tulis dulu diketahui. Diketahui sudut A 120 derajat, sudut B 30 derajat, panjang AC 5 cm. Berapa ya panjang BC? Jadi kita bentuk seperti ini. BC per sin A ya, sama dengan AC per sin B. Berarti BC per sin 120 derajat, ini harusnya dipegang, sama dengan 5 per sin 30 derajat. 5 ini ya AC. Jadi BC sin 120 derajat berapa sih? Setengah akar 3 sama dengan 5 sin 30 derajat itu setengah. Jadi setengah BC sama dengan 5 per 2 akar 3 sama dengan BC sama dengan 5 akar 3. Apa di sini masih paham? Bisa. Jika belum paham, tolong dibuka kembali. Terima kasih. Di soal selanjutnya nomor 3. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan 12 cm dan AC sama dengan 4 cm. Tentukanlah nilai A cos A, B tan C, C cosec A. Gambar dulu nih segitiganya ya. Pertama kita harus tentuin panjang BC-nya. BC-nya di sini tidak diketahui bukan, jadi harus diketahui rumus Pythagoras seperti itu. Lalu setelah ini sudah ketemu yaitu 2, lalu tentukan cos A terlebih dahulu. Cos A cos sami berarti samping miring. Begitu juga dengan tan desa depan dan samping. Terus cosec A AC per BC jadi 2. Di sini cuma seperti itu. Terus nomor 4, seseorang melihat puncak menara dari suatu tempat dengan sudut elevasi 60 derajat. Jika diketahui tinggi menara adalah 90 meter, maka tentukanlah jarak orang tersebut ke kaki menara. Tinggi orang diabaikan. Jadi tinggi orang di sini diabaikan ya teman-teman. Jadi posisi orang A, jarak orang ke menara AB jadi dibentuk segitiga ya. Terus ditentukan tan dulu ya. Berarti tan 60 derajat. Ini tan 60 derajat berarti BC per AB ya. BC AB ya. Berarti tan 60 derajat berapa sih? Akar 3 sama dengan BC-nya 90 meter per AB. Jadi AB sama dengan 30 akar 3. Menuju soal terakhir. Lihat soal terakhir contoh soal, semoga pertama diketahui sekitar ABC dengan panjang sisi-sisinya A sama dengan 9 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 8 cm. Nilai cos C berapa ya? Jadi diketahui segitiga ABC dengan A sama dengan 9 cm, B sama dengan 7 cm, dan C sama dengan 8 cm. Ditanyakan nilai cos C. Jadi jangan lupa dengan aturan kosinus ya. Berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 dikurangi AB cos C. Dimasukin tuh apa yang diketahui. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 126 cos C sama dengan 130 kurangi 64. Cos 30 66 dibagi 126 sama dengan 11 per 21. Itulah 5 contoh soal yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan setelah ini saya akan berikan latihan soal dan pembahasan. Jadi tunggu saja. Terima kasih. Dengan masih di sini dengan saya Zayan Auliana Bigo akan memberikan latihan soal yang bisa kalian kerjakan, lalu bisa kalian pause, dan berapa menit atau detik kemudian akan saya beri penyelesaiannya. Hanya ada 4 soal latihan soal.
Ini nih soalnya, kalian bisa baca, bisa dalami bagaimana sih caranya untuk mengerjakan dan penyelesaian tuh bagaimana dan jawabannya itu bagaimana. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Dengan masih saya di sini, Zayan Auliana Bigo akan menjelaskan penyelesaian latihan soal yang tadi saya berikan. Jadi, apakah kalian mengalami kesulitan ataupun kalian menunggu penyelesaiannya? Kalau begitu, tonton video saat ini. Oke, 1. Bentuk 1 min cos 4x per 2 adalah identik dengan jawab. Berarti 1 min cos 4x per 2 sama dengan setengah dikurangi cos 4x per 2 ya. Sama dengan setengah dikurangi cos dalam kurung 2x plus 2x ya per 2. Tinggal dijabarin seperti ini ya. Jadi cos 2x sin 2x sin 2x. Terus dipersingkat. Jadi setengah min cos pangkat 2x min sin pangkat 2x per 2. Jadi sama dengan setengah min dalam kurung 1 min 2 sin pangkat 2x per 2. Jadi tinggal 1 min 2 itu ya. Sama dengan setengah kurangi setengah plus sin pangkat 2x. Jadi jawabannya karena ini habis berarti sin pangkat 2x. Bagaimana? Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Okandika berjalan sejauh 50 meter dengan jurusan 30 derajat. Kemudian dia lanjutkan berjalan sejauh 80 meter. Jurusan 135 derajat. Jarak Okandika sekarang dengan posisi semula adalah, ingat ya teman-teman, pakai aturan kosinus. Jadi ini gambarnya bisa digambar segitiga seperti ini. Lalu pakai aturan sinus seperti BC per sin A sama dengan AB per sin C. BC itu 80 per sin 30 derajat sama dengan AB belum diketahui. Jadi AB per sin 135 derajat. 80 per sin 30, ini dibalik. Ini langsung sini ya. Sin 30 derajat itu setengah. Dan sin 135 derajat itu setengah akar 2. Jadi tinggal dibalik ya. Berarti setengah AB sama dengan 40 akar 2. 80 dibagi 2 ya, berarti 40 akar. Gitu. Berarti AB sama dengan 80 akar 2 meter. Jadi jarak Okandika sekarang dengan posisi semula yaitu 80 akar 2 meter. Lanjut ke soal berikutnya. Andika menaiki tangga yang bersandar pada tembok. Panjang tangga tersebut adalah 6 meter dan sudut tangga di lantai 60 derajat ya. Maka tinggi ujung tangga dari permukaan lantai adalah, ini masih sama dengan aturan sinus. Jadi AC per sin B sama dengan BC per sin A. AC 6 per sin 90 derajat ya sama dengan BC per sin 60 derajat. BC nggak diketahui ya. Sin 90 derajat itu 1, berarti 6 per 1 sama dengan BC per sin 60 derajat itu setengah akar 3, berarti per setengah akar 3 sama dengan BC sama dengan 3 akar 3. Jadi ini jawabannya, 3 akar 3 meter. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 3 cm, AC 4 cm, dan CAB 60 derajat. CD adalah tinggi segitiga ABC. Panjang CD adalah jawab. Jadi kita nentuin luasnya dulu ya.
Berarti luas ABC setengah AC kali AB sin alfa. Setengah dikali 4 kali AB-nya sin 60. Jadi tinggal dikalikan, hasilnya 3/3. Lalu baru mencari panjang CD-nya. Berarti setengah kali AB kali CD sama dengan 3/3. 3/3 ini dari luasnya ya. Tinggal dikalikan, setengah CD sama dengan A/3, berarti dibalik CD sama dengan 2/3 cm. Itulah penjelasan dari saya, Zain Auliana Bigo. Jika memiliki kesalahan tolong diperbaiki, karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dari contoh soal, latihan soal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.